Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih saudara-saudari? Alhamdulillah, luar biasa, tambah semangat. Allahu Akbar. Solihah, sebelum kita melakukan pembelajaran kita hari ini, Ustazah mau tanya nih, pasti Ustazah yakin kalian sudah mengerjakan sholat duha kan semuanya. Nah, selanjutnya kita akan berdoa biar kita dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan semuanya dalam belajar hari ini. Tangan diangkat, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan belajar Bab 12, kisah keteladanan Nabi Ismail alaihissalam. Are you ready to study, solihah? Yes, I'm ready. Jawabannya seperti itu ya. Dan dengan semangat dan suara yang lantang. Kes, pelajaran pertama. Keluarga Nabi Ismail alaihissalam. Setelah berdakwah di Babilonia dan beberapa lama tinggal di Mesir, Nabi Ibrahim alaihissalam bermaksud pindah ke Palestina bersama istrinya. Karena lama tidak memiliki anak, kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikaruniai anak yang solih. Berkat doa itu, Ibrahim dikaruniai anak laki-laki bernama Ismail. Ibu Nabi Ismail alaihissalam bernama Hajar. Yang kedua, hijrah ke Mekah. Dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan rumah, membawa Hajar dan Ismail tanpa tempat tujuan yang tertentu. Ia hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberi arah kepada binatang tunggangannya. Setelah berminggu-minggu berada dalam perjalanan jauh, tibalah pada akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama istri dan anaknya Ismail di Mekah. Di kota itu, Ka'bah didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam dan menjadi kiblat manusia dari seluruh dunia. Di tempat itu, Masjidil Haram sekarang berada. Yang ketiga, ditinggal di tempat yang gersang. Lelah masih belum hilang, perintah Allah sudah datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Di Mekah, Hajar dan Ismail harus ditinggalkan padahal tempat itu sangat gersang. Tak ada air dan tanaman yang subur. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan kepada istrinya bahwa ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harus bertawakal kepadanya. Hajar berkata, "Kemanakah engkau akan pergi? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan hal ini?" Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Benar. Allah lah yang menyuruh kita ke sini. Percayalah, Allah Maha Penyayang. Tidak mungkin menelantarkan kalian." Yang keempat, munculnya air Zam-Zam. Hajar mematuhi perintah Ibrahim dengan sabar. Ia makan dari bekalnya dan minum dari air yang ditinggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai habis. Beberapa hari kemudian, persediaan bekal sudah habis. Tak ada lagi makanan dan minuman. Hajar kebingungan kemana ia harus mencari makanan. Kebingungan bertambah manakala terdengar tangisan Ismail kehausan. Hajar melihat ke kanan, ke kiri, pandangannya ke sana,
kemari mencari air. Begitu gigihnya Hajar. Ia berlari menuju Bukit Sofa berkali-kali biar bisa mendapatkan air. Ternyata tidak ada satupun sumber air yang ada di sana. Kemudian, ia pun berlari kepayahan sampai tiba di suatu tempat lain yang bernama Marwah. Di sana pun tidak ada satupun sumber air. Kejadian itu sampai berulang-ulang bolak-balik. Sebanyak 7 kali. Ia berlari antara Bukit Sofa dan Marwah. Diriwayatkan bahwa Hajar berada dalam keadaan tidak berdaya dan hampir berputus asa. Namun, pertolongan Allah SWT datang kepadanya. Atas kekuasaan Allah SWT melalui malaikat Jibril, keluarlah mata air Zam-Zam. Air itu dapat memenuhi keperluannya sehari-hari. Yang kelima, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail alaihissalam adalah anak yang patuh dan taat kepada perintah Allah SWT, serta hormat kepada orang tuanya. Ketaatan dan kepatuhan Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah SWT ketika Nabi Ismail alaihissalam menginjak usia remaja. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Hajar diuji oleh Allah SWT. Peristiwa ini dijelaskan dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 111, yaitu, maka tak kala anak itu sampai atau pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah apa pendapatmu." Ia berkata, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Allah SWT menggantinya dengan seekor kambing. Peristiwa ini menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Yang keenam, Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam membangun Ka'bah. Pada satu ketika, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima wahyu dari Allah SWT agar membangun Ka'bah. Hal itu disampaikan kepada anaknya. Namun, Ismail alaihissalam berkata, "Kerjakanlah apa yang diperintahkan Tuhanmu kepadamu dan akan aku bantu dalam pekerjaan mulia itu." Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 127, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan atau membina dasar-dasar Baitullah bersama Ismail atau seraya berdoa, Ya Tuhan kami, terimalah daripada kami atau amalan kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Mulailah keduanya membangun Ka'bah hingga selesai dan tempat Ibrahim alaihissalam berdiri ketika itu dikenal dengan Maqam Ibrahim. Kemudian Allah SWT memberi wasiat kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk membersihkan Ka'bah dari kotoran, perbuatan syirik, dan penyembahan berhala untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, dan yang ruku, serta yang sujud. Nah, solih-solihah, tugas kalian menulis sikap terpuji Nabi Ismail alaihissalam sebanyak 10 baris dan dikumpulkan ke Google Classroom. Nah, untuk ceritanya bisa kembali kalian baca lagi ya, solih-solihah, di bab 12 di buku cetak kalian masing-masing.
Alhamdulillah, materinya sudah selesai Soleh-Solihah. Ustazah tidak akan pernah lupa untuk selalu mengingatkan kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan lupa, have a nice day. Thanks for watching Soleh-Solihah. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya Soleh-Solihah, SDIT Nurul Fikri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.